Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bila Widya Nintias, mahasiswi S1 Kebidanan Alih Kredit Universitas Kusuma Usada Surakarta dengan nomor induk mahasiswa AB222050. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE secara daring dengan tema pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Selanjutnya tahap kerja. Ya, Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Wilan yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, saya itu mau nanya, saya itu belum bisa merawat bayi yang baru lahir. Oh iya, baik Ibu, dari keluhan Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari, nggih Bu. Ya, untuk waktunya itu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, mohon kerjasamanya nggih Bu. Sebelumnya saya data terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Ibu M. Oh iya, umurnya berapa Bu? 25. Ini anak keberapa Anak Bu? pertama. Oh, anak pertama ya. Kapan Bu lahirnya adiknya? Baru kemarin. Oh kemarin ya, baru 1 hari ya Bu. Iya. Normal atau sesar Bu? Normal. Oh normal ya. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan semua dalam batas normal ya. Berat badan adiknya 3.300 gram, panjangnya 48 cm dan suhunya 36 derajat Celcius ya. Langsung saja dimulai ya Bu. Jadi Ibu, sebelum melakukan atau sesudah melakukan perawatan kepada adik bayi, perawatan adik bayi itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Saya ajarkan ya, nanti Ibu bisa praktekkan di rumah ya Bu. Jadi caranya basuh dulu dengan air, kemudian kasih sabun, putar-putar, kemudian punggungnya gini deh Bu, gini. Terus di jempol-jempolnya ini Bu, kemudian mengunci gini, kemudian bilas menggunakan air bersih, kemudian keringkan dengan handuk gitu nggih Bu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah nggih. Ibu, apakah air susunya sudah keluar Bu? Sudah. Alhamdulillah. Banyak apa sedikit Bu? Jadi Bu, ASI ini adalah makanan yang terbaik ya Bu untuk adik bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau cairan apapun. Nah, pastikan Ibu ini menyusui sesering mungkin, paling sedikit itu 5 kali dalam sehari gitu ya Bu. Semakin banyak menyusui nanti produksi ASINya juga semakin banyak ya. Terus kemudian pada saat hari pertama sampai kelima itu biasanya ASINya keluarnya warna kuning ya. Itu namanya kolestrum. Kolestrum itu wajib diberikan kepada adiknya karena itu bagus mengandung zat besi, bagus untuk kekebalan tubuh adiknya gitu ya Bu. Kemudian kalau untuk yang kedua itu adalah perawatan untuk menjaga kebersihan atau kehangatan. Untuk menjaga kehangatannya Ibu bisa skin to skin, yaitu kulit Ibu bertemu dengan kulit adiknya untuk menjaga kehangatan. Kemudian pastikan adik ini diletakkan pada tempat yang kering dan hangat gitu ya Bu ya. Dan pakaikan sarung tangan, sarung kaki, bila perlu juga menggunakan topi gitu ya Bu. Kemudian bisa diselimuti agar lebih hangat dan pastikan bajunya itu lembut biar adiknya nyaman gitu ya Bu. Kemudian Ibu juga sering mengganti popoknya. Apabila sudah basah Ibu segera mengganti, jangan tunggu nanti-nanti karena itu dapat menyebabkan kedinginan juga. Terus Ibu juga sering meraba tangannya atau kakinya ya Bu ya. Apabila dingin Ibu bisa lakukan skin to skin, yaitu kulit ketemu kulit, kulit ibunya ketemu kulit adiknya, kemudian Ibu selimuti agar lebih hangat lagi gitu ya Bu. Kemudian pastikan ruangannya hangat. Jadi kalau emang mau pakai kipas itu lebih bagusnya dipantulkan ke dinding, jangan langsung ke adiknya karena kasihan gitu ya Bu. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi tidur. Posisi tidur yang baik itu adalah terlentang ataupun miring, tapi jangan ditengkurapkan ya Bu ya, karena dapat mengganggu pernafasan adiknya gitu. Terus pastikan adiknya ini tidur bersamaan ibunya karena untuk memudahkan dalam menyusui. Kalau bisa Bu, harusnya bisa ya Bu ya. Itu kalau tidur menggunakan kelambu agar apa? Supaya adiknya tidak digigit nyamuk gitu ya Bu ya. Apalagi untuk wilayah malaria itu wajib menggunakan kelambu gitu ya Bu. Kemudian untuk perawatan tali pusat Ibu, perawatan tali pusat ini cukup menggunakan kasa aja ya, tanpa dikasih betadin atau alkohol atau cairan apapun. Cukup buntel pakai itu, cukup bungkus pakai itu sampai nanti dia lepas sendiri. Pastikan jaga kebersihan dan jaga kekeringannya gitu ya Bu. Apabila basah Ibu segera ganti ya. Apalagi kalau anaknya cowok itu biasanya pipisnya ke atas, itu biasanya kering, pipisnya menjadi basah,
lembab. Nah, jadi dari situlah nanti infeksinya timbul ya. Jadi sering diganti gitu nggih Bu. Jadi kalau untuk cara membersihkannya, Ibu bisa membersihkan dengan air DTT, kemudian Ibu sabuni aja, Ibu keringkan, kemudian Ibu bungkus lagi gitu nggih Bu. Kemudian Ibu juga harus mengetahui tentang infeksi tali pusat. Apa itu infeksi tali pusat? Yaitu tandanya seperti kemerahan di sekeliling tali pusat, kemudian dia bernanah atau mengeluarkan bau. Nah, apabila ada salah satu tanda infeksi itu, Ibu bisa langsung periksa ke tenaga kesehatan gitu nggih Bu. Terus kalau untuk mengukur suhunya, Ibu bisa menggunakan termometer ya. Ibu nanti bisa beli di apotik, itu ditaruh aja di ketiak adiknya sampai nanti dia bunyi sendiri. Nanti kalau sudah bunyi bisa dibaca hasilnya, normalnya 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius gitu nggih Bu. Selanjutnya Ibu juga harus tahu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir ini ya. Yang pertama itu seperti bayi tidak mau menyusu, bayi muntah terus, kemudian kejang, kemudian bayinya nggak mau bergerak, bergeraknya cuma pas waktu di rangsang aja, kalau nggak dirangsang dia nggak mau gerak. Kemudian nafasnya itu nafas cepat, lebih dari 60 kali per menit, atau nafasnya itu lambat, jadi 30 kali per menit ya, kurang dari 30 kali per menit. Kemudian tarikan dadanya itu berat dan dalam, itu juga perlu dikhawatirkan. Bayinya merintih itu bukan nangis yang kuat, yang bagus itu nangis yang kuat, bukan yang merintih gitu ya. Terus sama demam, kalau demamnya lebih dari 38, Ibu segera periksa. Atau dia kedinginan kurang dari 36, itu juga tanda bahaya gitu ya Bu ya. Atau matanya mengeluarkan nanah, kemudian dia diare atau tali pusatnya kemerahan yang tadi itu gitu ya. Atau tangan atau kulitnya kaki itu kekuningan, jadi Ibu langsung segera periksa ke tenaga kesehatan. Salah satu aja Ibu langsung pergi ke tenaga kesehatan gitu nggih Bu. Ada yang ditanyakan Bu? Ya udah cukup, terima kasih atas informasinya. Terima kasih banyak ya Bu, cukup sekian ya Bu. Terima kasih ya atas kerjasamanya ya Bu ya. Kemudian dokumen